Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Saksikan pemirsa, inilah salah satu perwujudan cahaya ayat alam semesta antara kami berdua, Ki Sabtu Alam dan Ki Sunan Kalilanang, yang malam hari ini di awal bulan Suro Suci Mulia kita lagi bersambung rasa, membahas, mengedukasikan, memahami, membaca cahaya ayat alam semesta. Kayaknya Ki Sabtu Alam merasakan getaran-getaran energi di sekitarnya. Barangkali ada yang dibingungkan atau merasakan sesuatu apa atau apa Ki Sabtu Alam barangkali. Ya, aku merasakan sesuatu energi yang sangat terasa. Sangat terasa. Salah setengah mengganggu ya. Kayak mengusik gelombang kebatinian panjenengan ngoten. Kok tak lihat dari tadi kayak gelisah, ibaratnya noleh ke kiri dan ke kanan, kayak merasakan sesuatu apa atau apa. Nah, memangnya gelombang rasanya itu tertuju ke arah mana? Kayaknya ini Ki. Kok ya ini bambu jenis apa? Kok jenis apa gitu? Ya. Itu kayaknya orang nggak banyak yang mengenal itu. Kalau istilahnya kebanyakan orang-orang pasti itu mengira dongklak kayu bakar untuk masak saja. Tapi kalau dari kacamata pandang kita, kita memang pecinta cahaya ayat alam semesta itu sangat istilahnya berharga sekali. Kalau untuk orang-orang lainnya itu dikira untuk masak saja, untuk kayu bakar saja. Kalau ini jenis kayu apa? Insya Allah itu hasil dari perburuan kita. Itu penemuan terbaik kita juga. Itu adalah bongkahan dari bonggol kayu kelor yang mati ngorak. Jadi sudah saking sangat tuanya, inilah perwujudan dari bonggol pohon kelor. Yang pohon kelor itu memang punya sejuta cerita, apalagi di Nusantara, khususnya di para suku Jawa, itu memang punya daya pikat atau fenomena kembang cerita yang sangat luar biasa. Ini perwujudannya. Tapi yang aku herankan, kok ada sesuatu yang bikin aku gemeter di dalam hati. Apa itu? Itu apa ini? Kok ya kelihatan ya sampai itu benda sudah bersembunyi, kok masih nggak bisa sembunyi, masih ketahuan oleh Ki Sabtu Alam saja pemirsa. Dari itu tadi bikin rusing hati. Soalnya ini kalau nggak punya istilahnya kemampuan gelombang rasa, nggak akan bisa menemukan titik dari keanehan atau kelebihan bonggol kayu kelor ini, pemirsa. Ini memang ada di sini. Ini pemirsa biar bisa melihat juga di Sabtu Alam. Nih, di dalamnya ini, Mas. Nih, dengan zoom. Itu ada sebuah batu hitam legam. Kalau orang Timur Tengah sana bilang itu Hajar Aswad. Nah, kalau di orang Jawa bilang ini adalah mustika wulung atau mustika kelor hitam yang berada di dalam bonggol kayu kelor serat emas. Ini jenis kelor emas yang tumbuh di atas pegunungan, di atas batu cadas yang sangat keras, sehingga bonggol kayunya juga ikut mengeras. Kalau pohon kelor yang ada di tempat pada umumnya, di daerah-daerah yang jauh dengan batu-batu pegunungan apa, itu nggak bisa, Kang Mas. Di Sabtu Alam. Jadi kalau untuk mengeras sampai bisa mempunyai mustika itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau di tempat area-area yang keras seperti batu-batu cadas di atas gunung-gunung yang istilahnya bertebaran di alam semesta di Nusantara, itu memang ada. Bukan hanya isapan kisah cerita tahayul saja, tidak. Memang ada.
Kalau orang belum tahu melihat dengan sendiri, nggak mengambil sendiri, itu pasti nggak percaya. nggak percaya. Akan memaki kita dengan sebutan halusinasi saja, atau pendongeng saja, atau ibaratnya gedabrus saja. Tapi kenyataannya ada. Ini untuk menangkis para yang hobi menghujat kita, itu sudah saya abadikan pengambilannya ketika kita menggali tempat di lokasi alamiahnya, itu ada buktinya. Ada. Jadi nggak hanya cuman onggoan istilahnya akar kayu kelornya gini saja, enggak, ada buktinya. Kalau istilahnya ada pemirsa yang ragu, kurang percaya, boleh ke tempat kita. Kita kasih tunjuk video pembuktiannya. Jadi kita nggak harus menjadi sasaran cacian makian sebagai penghalusinasi saja. Dan inilah alasan kita kenapa kita mencintai cahaya ayat alam semesta, karena energi alam semesta itu terasa lebih murni, pemirsa, daripada energi-energi para manusia era-era modern, era-era baru kita saat ini, pemirsa. Jadi kita lebih memilih energi alam semesta. Karena apa? Kemurniannya. Itu. Soalnya orang-orang modern saat ini, ya enggak semuanya, tapi kebanyakan itu kemurniannya sudah disangsikan, pemirsa. Sudah istilahnya diragukan. Karena apa? Terlalu doyan makan segalanya. Nah, itu kemurniannya akhirnya menjadi kesangsian di dalam kebatinian kita. Makanya kita lebih memilih bercinta, istilahnya bersambung rasa dengan ayat alam semesta. Dan ini selain penilaian secara lahiriah, rasionaliahnya saja, ini ada penilaian secara ibaratnya sejarah atau perjalanan cerita. Kelor itu kita dulu punya satu temuan, yang temuan itu nggak hanya mustika, pusaka, atau apa. Ada juga penemuan wawasan keilmuan juga, yaitu kelor itu dulunya di babat tanah Jawa, kisah dari perjalanan suku Jawa, itu ada sosok namanya Kiai Tejo Mantri. Beliaulah yang mandegani atau yang bau reksoni dari energi kelor yang kondang kaloka di tanah Nusantara. Berarti banyak cerita. Ada cerita, bahkan banyak cerita. Tapi khususnya kelor itu memang yang membawa kisah ceritanya awal asbabu nuzulnya itu adalah Kiai Tejo Mantri. Siapa itu Kiai Tejo Mantri? Itu hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal beliaunya. Dulu saya kira Kiai Tejo Mantri itu sosoknya Kiai Esmoyo. Saya kira itu. Karena perwujudannya atau sosoknya itu agak mirip-mirip dengan Eyang Esmoyo. Hampir sama. Hampir sama. Tapi Eyang Esmoyo itu siapa? Eyang Esmoyo itu Kiai Semar. Nah, itu. Ternyata beliaunya itu adalah kakak dari Kiai Semar yang disebut dengan Kiai Tejo Mantri. Beliau-beliau ini adalah pemomong Nusantara, sosok-sosok yang dulunya itu pembimbing para kesatria suku Jawa Nusantara. Nah, adalah beliaunya. Kiai Semar dan Kiai Tejo Mantri. Dengan julukan nama besarnya Betoro Ismoyo dan Betoro Antogo. Nah, kebetulan yang kita pegang ini amanah dari beliaunya Sang Kiai Tejo Mantri, pemirsa. Perwujudannya adalah mustika kelor. Jadi ini ada mustika hitamnya. Jadi mustika wulung yang terdapat di dalam bonggol kelor emas. Ini walaupun dikocak seperti apa, bunyi pemirsa. Mau dijungkal seperti apa, ini nggak akan bisa keluar. Karena memang ini rumahnya. Ini tempat singgasananya. Jadi kita nggak berani memecahnya. Ya akhirnya kita bawa bongkahannya. Nah, karena kita lebih memilih kearifan jiwa untuk tidak mengeluarkan terus kita tunjukkan ke media. Nah, kita lebih memilih menghormati peletaan alaminya saja. Nah, ini tadi perwujudan dari sang mustika kelor hitam yang benar-benar menjadi legenda Nusantara yang insya Allah banyak diburu oleh para
spiritual di Nusantara. Nah, ini ceritanya di Sabtu Alam. Ini memang salah satu favorit kita. Oh iya. Salah satu istilahnya pingitan kita. Kayaknya sudah nggak ada pikiran ingin melepaskan kemana-mana. Karena apa? Ada perjalanannya. Dulu kita ketika masih lolo, istilahnya lolo itu gimana ya? Masih benar-benar perjalanannya itu di bawah standar. Masih ketulo-tulo lah, katakan sih keloro-loro. Itu pernah mendapat satu petunjuk ketika kita istilahnya sambung rasa penghormatan doa di Pamuksan Aji Joyoboyo, di Sendang Tirto Kamandanu. Itu kita disarankan supaya mempelajari keseluruhan dari energi pohon kelor yang secara lahiriah, rasionaliahnya, secara intelektualnya, kelor itu juga diakui UNESCO dunia juga. Iya toh? Pernah dengar? Iya, pernah. Nah, itu kan diistimewakan toh. Iya. Nah, termasuk sampai diangkat, diakui, distempel oleh UNESCO dunia. Itu secara lahiriahnya yang dianggap, yang diteliti mempunyai khasiat yang sangat banyak dan istimewa. Bahkan disebut dengan pohon ajaib atau apa. Nah, ini adalah perwujudan dari batiniahnya atau supranaturalnya, pemirsa. Nah, silahkan soal pendapat kita bebaskan saja. Bila pemirsa tidak percaya juga nggak apa-apa. Tapi bila percaya, ya marilah kita belajar sama-sama. Kita belajar membaca ayat alam semesta yang salah satunya perwujudannya ya seperti ini, pemirsa. Ada sebuah bonggol pohon kelor tua yang mati morak yang kita temukan di atas Gunung Ganesa, yang pohonnya itu tumbuhnya di atas batu cadas yang sangat keras sehingga memungkinkan pohon kelor itu tadi ikut menjadi sangat keras. Akhirnya mengkristal menjadi batu mustika yang benar-benar kita sangat cinta. Kalau di tempat saudara kita Kalimantan itu terkenal dengan minyak bintangnya, kalau di suku Jawa kita itu terkenal dengan energi minyak kelornya. Dan ini memang sebagian dari pohonnya, bahkan benalunya itu memang kita proses menjadi minyak kelor, pemirsa. Dan itu secara batiniah, secara cahaya alamiah itu sangat berpotensi tinggi sekali dalam mengikhtiari kesehatan orang-orang yang sakit, pemirsa. Terutama sakit yang nggak kelihatan oleh mata lahiriah kita. Nah, ini salah satu penjelasan dari kita kenapa kita mencintai cahaya ayat alam semesta. Jadi ini bukan kesirikan, pemirsa, ini bukan kemusyrikan, tapi ini adalah sebuah peribadahan, upaya membaca cahaya ayat alam semesta yang menuju ke arah kemarifatan, ke arah ridho rahmat Allah Ta'ala. Barangkali di Sabtu Alam ada yang ditanyakan ke kita persilahkan. Kayaknya udah. Sudah ya. Ya itulah pemirsa, ulasan dari kami. Kami adalah berdua ini sama-sama pecinta dan pembaca cahaya ayat alam semesta. Semoga mampu memperkaya cakrawala cahaya kebatiniahan para pemirsa dimanapun berada. Salam dari kami, pencinta cahaya ayat alam semesta.